Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah misteri berjudul Resolution. Film yang dirilis tahun 2012 ini berkisah tentang fenomena misterius di pedesaan terpencil California yang merupakan wilayah reservasi di bawah pengawasan suku Indian. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dibuka dengan sosok Mike atau Michael, seorang desainer grafis yang sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Malam itu, Michael menerima sebuah email berisi peta lokasi dan rekaman video yang menampilkan sahabat lamanya bernama Chris. Dalam video tersebut, Chris terlihat mengalami psikosis berat akibat kecanduan obat-obatan dan tinggal di sebuah kabin terpencil di daerah pedalaman California Selatan. Prihatin dengan kondisi sahabatnya tersebut, Michael meminta izin pada Jennifer istrinya untuk menjemput Chris lalu membawanya ke pusat rehabilitasi. Chris! Holy shit, man! How'd you find this place? Sesampainya di sana, Michael disambut hangat oleh Chris yang masih mengenalinya meski dalam keadaan teler. Hanya saja, Chris heran bagaimana Michael bisa tahu dia tinggal di tempat terpencil ini. How'd you find this place? Mike justru balik bertanya, bukankah Chris sendiri yang mengirim alamat padanya? Anehnya, Chris mengaku tidak pernah mengirim pesan apapun kepada Michael. Dan seperti yang ia lihat, tidak ada perangkat komputer ataupun jaringan internet di wilayah ini. And you get to see it, I'm happy. Korea, where's my fucking pipe? Di tengah reuni itu, Chris kasak kusuk mencari pipa sabunya yang hilang. Tapi karena nggak ketemu-temu, Chris yang masih dipengaruhi obat-obatan mulai marah-marah dan menuduh Mike sengaja menyembunyikannya. Fuck you! Give me my fucking pipe right now. God damn it, man! It's okay, man. Here it comes. Sadar situasi bisa menjadi berbahaya, Mike pura-pura membantu mencari pipanya sambil diam-diam membuang senjata Chris. Oh, God. Setelah itu, Mike berterus terang. Maksud kedatangannya ke sini adalah mengajak Chris ke kota untuk menjalani rehabilitasi. Sayangnya, niat baik itu langsung ditolak Chris karena dirinya udah terlanjur kecanduan berat. Well, goodbye. What? Apa boleh buat, karena Chris menolak ajakannya, Mike pun berpamitan untuk pulang. Namun Chris buru-buru mencegahnya, lalu meminta sahabatnya itu tinggal sebentar dan mulai berbasa-basi untuk mencairkan suasana. Dimulai dari menanyakan keadaan Jennifer, kemudian cerita bahwa selama tinggal di sini, Chris memelihara seekor anjing liar yang berkali-kali mencegahnya melakukan bunuh diri. Alright, look, I came here to ask you one last time. Menyadari bahwa Chris ini punya peluang untuk sembuh, Mike akhirnya memutuskan jalan lain. Well, alright. Really? Mike pura-pura berpamitan, lalu menyetrumnya dengan alat kejut listrik, kemudian memborgolnya agar Chris tidak bertingkah. Setelah itu, Mike pergi ke supermarket terdekat untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Yeah, I know, it is a miracle. Usai belanja, Mike menelpon Jennifer, lalu memberitahu dia akan menginap selama beberapa hari ke depan sampai Chris mau diajak pulang. Mike juga meminta maaf telat menghubunginya karena di desa sama sekali nggak ada sinyal. Why? Sampai di pondok, seekor anjing tiba-tiba menghampiri Mike. Mike mengira anjing itu adalah anjing yang diceritakan Chris. Namun ternyata anjing itu bukan milik Chris setelah melihat tanda pengenal di lehernya. I don't want my teeth to fall out. Masuk ke dalam, Chris memohon agar Mike mau melepas borgolnya dan berjanji akan menuruti saran Mike untuk menjalani rehabilitasi. Why Jimi Hendrix died? Tapi Mike menolak karena curiga Chris berniat mengelabuhinya. Wake up, you little bitch! Esok paginya, Chris kedatangan dua pecandu sabu bernama Micah dan Billy untuk menagih sesuatu yang tanpa disangka keduanya juga merupakan teman Mike saat di sekolah. Mike mengatakan Chris sedang menjalani perawatan sambil mengeluarkan tongkat baseball seolah mengusir keduanya agar segera meninggalkan tempat ini. Telling you, motherfucker. If we don't get that blue belly, we're gonna have some problems. Sebelum pergi, Billy sempat mengancam agar Chris segera memberikan barang milik mereka atau Chris akan mendapat masalah. Where is it? You found it already. Michael curiga Chris melakukan transaksi jual beli narkoba dengan keduanya. Namun saat Michael meminta Chris menyerahkan barang haram tersebut, Chris mengaku lupa di mana menyimpannya. Mike kemudian keliling pondok untuk mencari di mana Chris menyembunyikannya. Di kolong rumah, Mike menemukan beberapa senjata serta beberapa lembar foto aneh.
Chris mengaku dia menemukan foto-foto itu di bangunan batu di sekitar sini dan berniat menjual barang-barang itu ke pasar loak untuk mendapatkan uang. You find all kinds of shit out here. People do rituals. Sejauh yang ia alami, banyak hal-hal aneh di wilayah ini, termasuk keberadaan sekelompok penyembah UFO. Karena penasaran, Michael pun memutuskan berkeliling. Hey. Lalu di jalan, Mike bertemu dengan 3 warga lokal berpakaian rapi bernama Justin, David, dan adiknya bernama Aaron. Mike bertanya apakah mereka baru pulang dari kegiatan gereja. Justin menjawab kurang lebih seperti itu, lalu menjelaskan dia ini adalah seorang pendeta dari sebuah ajaran agama yang percaya bahwa sang penyelamat akan datang dengan pesawat luar angkasa menjelang hari kiamat. The celestial Messiah will land his vessel before the end of days. Mendengar perkataannya, Michael menduga mereka ini adalah kelompok penyembah UFO yang diceritakan Chris sebelumnya. Setelah itu, Michael melanjutkan berkeliling. Lalu sampailah ia di bangunan kosong mirip bunker. Di tempat itu, Michael menemukan sebuah gulungan film. Saat diperiksa, roll itu masih dalam kondisi baik lalu membawanya pulang. Holy shit! Holy shit! Malam itu, Mike dikejutkan kemunculan wanita misterius yang terus-terusan mengetuk jendela rumah. Chris meminta Mike tetap tenang. Mungkin wanita itu hanyalah pasien rumah sakit jiwa di seberang jalan yang kabur dari pengawasan. Just give me the crazy. We'll bounce. Esok paginya, Micah dan Billy kembali mendatangi Chris untuk menagih barang yang dijanjikan. Michael berkata Chris tidak memilikinya, tapi ia janji akan memberi keduanya uang pengganti. Namun Billy nampaknya nggak peduli dan tetap meminta Chris memberikan barangnya. Sialnya, belum selesai dengan masalah tersebut, muncul masalah baru. Sekelompok pria Indian yang dipimpin Charles bertanya apa yang dilakukan Mike di pondoknya, yang ternyata rumah itu bukan rumah Chris, melainkan properti milik Charles. Charles memberitahu pondok ini berada di wilayah reservasi, yang artinya jika mereka ingin tinggal di tempat ini, mereka wajib mendapat izin dari dewan suku setempat. What the fuck's your friend doing here? Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud wilayah reservasi Indian adalah wilayah yang dikelola oleh suku penduduk asli Amerika di bawah pengawasan pemerintah pusat. Wilayah ini memiliki status semi berdaulat, yang berarti suku-suku tersebut dapat mengatur pemerintahan, hukum, kepolisian, dan sistem ekonomi mereka sendiri, atau istilah sederhananya semacam negara di dalam negara. How about I write you? Are you serious? Namun, layaknya oknum di sebuah negara, apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan uang. Charles mengizinkan mereka tinggal di sini, asalkan mau membayar sejumlah uang yang telah ia tentukan. Whatever they want. Yeah. Saat ditanya, Chris mengaku mengira rumah ini kosong, lalu menjadikannya sebagai tempat tinggal sementara. Lagi pula, setiap 2 minggu sekali dia pindah rumah, dan gara-gara Michael memborgolnya, mereka malah dapat masalah. Karena itu, Chris menyarankan agar mereka segera pergi dari tempat ini sebelum mendapat masalah baru. Tapi Mike menolak karena dia sudah berjanji akan membayar sewa selama 5 hari ke depan demi merawat Chris. Saat Mike keluar untuk mengambil air, perhatiannya tiba-tiba tertuju pada sebuah bangunan batu. Di tempat itu, ia menemukan piringan hitam tua dalam keadaan utuh. Lalu tak jauh dari situ terdengar suara pintu terbuka yang merupakan gudang penyimpanan alat pemutar media jadul. Michael mencoba memutar piringan hitam yang ia temukan, lalu terdengar sebuah percakapan aneh. Nah, karena masih penasaran, Mike membawa alat-alat itu ke rumah, kemudian memutar gulungan film yang ia temukan sebelumnya. Rekaman tersebut memperlihatkan 2 orang dalam keadaan berlumuran darah di sekitar wilayah ini, yang lantas mengingatkan Mike akan video yang dikirim Chris sebelumnya. Namun Chris kembali menegaskan bahwa dia tidak pernah mengirim email apapun kepada Mike. Why'd you send me the video? Yeah, you sent it to me with a map. Esok paginya, Chris menemukan sebuah buku tergeletak di depan pintu. There's a bunch of like campfire ghost stories. Buku itu berisi kumpulan cerita hantu dan fiksi yang berasal dari perpustakaan kota terdekat. Di sisi lain, Chris meminta Mike melepas borgolnya karena tubuhnya mulai sakit dan gak tahan menahan gejala sakau. Mike menolak karena ini adalah satu-satunya cara agar Chris bisa lepas dari kecanduannya. Hey. Mike kemudian pergi menemui Charles di tempat kerjanya untuk membayar sewa rumah, sambil bertanya kenapa Charles membiarkan rumah itu terbengkalai.
Ain't nothing you can do for him. Charles menjelaskan, sekitar beberapa waktu yang lalu, rumah itu pernah disewa beberapa orang. Tapi malah terjadi insiden kebakaran, dan sejak saat itu dia enggan menyewakan rumah itu ke siapapun. Doesn't matter, if I were you, I'd leave. Charles lalu menyarankan agar Mike dan Chris segera pergi dari sana sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu tak jauh dari situ, Mike menemukan perpustakaan tempat buku yang ia temukan, lalu mengembalikan buku itu ke rak sesuai dengan nomornya. Entah kebetulan atau bukan, di rak tersebut Mike menemukan negatif film. Seolah-olah berbagai dokumentasi aneh sengaja disebarkan dan ditinggalkan di seluruh wilayah ini. Film tersebut menampilkan seorang anggota tentara, adegan pria buntung yang lagi minum-minum lalu berakhir gantung diri. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang mengambil foto-foto tersebut? Mike menuduh jangan-jangan Billy dan Micah sengaja menyebar rekaman itu untuk menakut-nakuti mereka. Chris sendiri mengaku nggak tahu, jangankan ngurusi hal begituan, ngurus dirinya sendiri aja dia kesulitan. Seriously. Malam itu, keduanya menghabiskan waktu dengan minum-minum sambil menceritakan kisah persahabatan mereka. Dan di keesokan harinya, Mike menemukan selembar foto di atas badannya yang menunjukkan lokasi sebuah kuburan suku Indian. Where did this come from? Tapi yang membuatnya heran, siapa yang menaruh foto itu di atas badannya? Chris menduga mungkin saat Mike mabuk semalam, tanpa sadar ia sendiri yang menemukannya. Sampai di kuburan tersebut, Mike lagi-lagi menemukan media dokumentasi lainnya, yaitu sebuah kaset video. Penasaran dengan isinya, Mike pergi ke toko terdekat untuk membeli TV dan video player. Yeah, I'm really optimistic. Sebelum pulang, Mike menelpon istrinya untuk memberitahu ia belum bisa kembali. Pasalnya, ada misteri yang seolah ingin dipecahkan di tempat ini. Selain itu, Mike juga mengambil beberapa foto lingkungan sekitar untuk sekedar kenang-kenangan. Oh, great. More shitty fucking recordings. Nah, secara mengejutkan, rekaman video itu menampilkan peristiwa saat Michael menyetrum Chris kemudian memborgolnya. Hal itu membuat Michael bingung, lalu mulai mencari apakah ada kamera tersembunyi di dalam rumah. Where's the glare? Chris berkata, mungkin saja ada kelompok anak jalanan yang diam-diam mengintai dan merekam aktivitasnya. Selain itu, Chris juga mengeluh lapar karena belum makan seharian. Apa boleh buat, karena persediaan makanan habis, Mike akan pergi ke kota untuk membeli makanan. Saat melewati gudang penyimpanan benda kuno, terdengar benda jatuh yang membuat Mike penasaran lalu masuk ke dalam. Di tempat itu, Mike menemukan buku diari dalam bahasa Perancis lalu menyimpannya. Usai belanja, Mike tanpa sengaja bertemu dengan Charles, kemudian menanyakan perihal gudang berisi alat rekaman kuno di dekat rumahnya. Selain itu, dia juga menemukan jurnal berbahasa Perancis di gudang tersebut. Charles menjelaskan, dahulu dia pernah menyewakan gudang itu pada sekelompok mahasiswa Perancis yang melakukan penelitian di wilayah ini. Para peneliti itu mengaku sedang meneliti cerita rakyat dan banyak bertanya tentang goa di bawah bukit. Ada kemungkinan alat-alat itu merupakan peninggalan mereka. Did you talk to them? Sampai di rumah, mereka kedatangan tamu bernama Ted yang berniat membeli rumah mereka. Chris menyetujuinya, tapi Michael menolak karena rumah ini bukan milik mereka. You're eating a real meal. This is amazing. Sambil membuat makanan, Mike menasihati Chris, sebaiknya jangan mencari masalah dengan orang Indian. Chris bisa saja menipu Ted, tapi orang Indian akan memburunya kemanapun ia bersembunyi. Nikola Tesla. Michael lalu memberikan jurnal Perancis yang ia temukan pada Chris. Meski nggak bisa bahasa Perancis, Chris menyadari jurnal itu beberapa kali menyebut nama Nikola Tesla dan istilah telekinesis. Fucking brain damage. Untuk sekali lagi, Mike bertanya, siapa sebenarnya pengirim email yang berisi peta lokasi serta video Chris? Chris pun kembali meyakinkan bukan dia yang mengirim email tersebut. Dan secara mengejutkan, saat Mike menunjukkan rekaman video itu pada Chris, rekaman itu berubah menjadi peristiwa beberapa menit yang lalu. Padahal Mike benar-benar yakin tidak ada seorang pun di luar selain dirinya. Malam itu, saat keduanya lagi makan, sesosok misterius diam-diam memperhatikan mereka di luar sambil menirukan percakapan keduanya. Lalu di keesokan paginya, Mike menanyakan soal gua di bawah bukit yang diceritakan Charles. Chris memberitahu lokasi gua itu nggak terlalu jauh dari sini.
Kata orang, gua itu dulunya digunakan penyelundup Meksiko untuk aktivitas perdagangan manusia. Tapi kata Billy dan Micah, gua itu dipakai untuk menyelundupkan narkoba. Chris memperingatkan Mike jangan coba-coba pergi ke sana. Bukit itu dihuni banyak singa gunung dan sejauh ini sudah ada 13 korban. Trafficking, Kev? Tapi Mike nggak peduli dengan peringatannya dan akan tetap pergi ke sana memeriksa gua tersebut. Nah, saat hendak berangkat, seseorang menembak anjing Chris, yang ternyata pelakunya adalah Micah dan Billy. Mereka mengancam akan membunuh Chris jika Chris tidak segera menyerahkan barang miliknya. This is the worst of it. Okay. Kematian anjing tersebut tentu saja membuat Chris bersedih. Chris berharap Mike mau mengubur anjing itu dan memberitahu pemilik aslinya. We'll be back later tonight. Setelah itu, Mike pergi ke gua di bawah bukit. Masuk ke dalam, Mike terkejut gua itu ternyata berpenghuni, sampai-sampai membuat kakinya terkilir. Sorry. Mike kembali ke mobilnya, lalu menghubungi Jennifer untuk mengabarkan kondisinya saat ini. Dan setelahnya, Mike pergi mendatangi alamat yang tertulis di kalung leher anjing Chris. Sampai di sana, sang pemilik yang diketahui bernama Byron berterima kasih karena sudah mengabarkan perihal anjingnya yang hilang. Melihat Michael terluka, Byron memintanya mampir sejenak untuk sekedar menikmati teh hangat. Yang ternyata Byron ini adalah warga asli Perancis dan sudah menetap di tempat ini kurang lebih 30 tahun. Almost 30 years. Saat itu, Byron mendapat dana hibah dari universitas, lalu datang bersama beberapa mahasiswa untuk mempelajari beberapa topik tentang arkeologi dan fisika, sesuatu tentang metode baru perhitungan karbon di wilayah ini. Awalnya mereka sangat bersemangat, tapi perdebatan dimulai ketika mereka mulai saling menuduh, menyembunyikan hasil penelitian dan mencuri temuan satu sama lain. Hingga di suatu hari, mereka mendengar suara-suara aneh yang menuntun mereka ke dalam hutan dan tidak pernah kembali. I think they were searching for monsters. The yelling was constant. Byron awalnya sempat mengira mereka kembali ke negara Perancis, tapi ternyata tidak. Hingga saat ini tidak ada yang tahu keberadaan mereka, selain sejumlah tulisan tentang memanipulasi cahaya dan gelombang suara yang mereka tinggalkan. Sejak saat itu, Byron mulai meyakini sebuah teori tentang keberadaan entitas asing di wilayah tersebut, yang mungkin saja menculik para mahasiswa itu. Make sense. Kecurigaannya pun semakin kuat saat mengetahui banyak orang sengaja datang ke sini untuk mencari bukti keberadaan alien, pemujaan iblis, ataupun gerbang menuju neraka. Bahkan, sekelompok tentara pernah mendirikan kamp militer rahasia untuk menyelidiki dugaan keberadaan dimensi lain. Secret military bases looking into other dimensions. Nah, dari situlah Byron mulai percaya bahwa di setiap area tertentu terdapat semacam membran tak kasat mata yang menyembunyikan sesuatu di baliknya, di mana setiap area tersebut memiliki batas dan fenomenanya sendiri, seolah-olah ada dunia lain yang tersembunyi tepat di balik lapisan-lapisan tersebut. Menurutnya, peristiwa yang terjadi di sana ibarat sebuah film yang memiliki permulaan, pertengahan, dan bagian akhir. Esok paginya, Mike dikejutkan suara seseorang melempar pisau ke dalam rumah. Saat mengambilnya, Mike melihat ukiran sosok entitas asing di dinding yang jika diperhatikan mirip seperti gambar di dalam gua. Is this your knife? Mike semakin yakin ada sesuatu yang tidak terlihat diam-diam mengawasi mereka. Dan demi keselamatan, Mike berencana untuk segera meninggalkan tempat ini. You know I know you're a good guy, but I gotta tell ya. Sambil bersiap, Mike menceritakan sosok Byron, seorang peneliti yang datang ke sini untuk mempelajari sebuah sekte kepercayaan. Sosok tentara yang mereka lihat di negatif film bisa jadi adalah para tentara yang sebelumnya membangun kamp militer untuk mencari keberadaan dimensi lain. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengaku melihat UFO dan sosok entitas asing. Menurut Mike, semua kisah itu hanyalah halusinasi, sama seperti kejadian-kejadian aneh yang kini sedang dialami Mike dan Chris. Dan yang pasti, semua kisah itu harus memiliki sebuah akhir. Had an ending. Tiba-tiba terdengar suara aneh di dalam rumah. Chris menyebut rumah ini sudah tua dan terkadang mengeluarkan suara-suara aneh. Chris juga berterus terang dirinya tidak ingin menjalani rehabilitasi dan meminta Mike membiarkannya mengakhiri hidup dengan caranya sendiri. Fuck this, I'm going home. It's electrical, Mike. Nah, saat hendak keluar, proyektor kuno itu tiba-tiba menampilkan foto yang memperlihatkan kematian keduanya. Hal itu membuat mereka panik karena mereka tidak pernah mengambil foto-foto tersebut.
Did you see that? See what? Belum sempat mencerna kejadian itu, laptop Mike tiba-tiba menyala sendiri. Awalnya, layar hanya memperlihatkan kondisi mereka saat itu. Mike mengira kamera webcamnya aktif sendiri. Namun beberapa detik kemudian, rekaman tersebut berubah menjadi peristiwa mengerikan, di mana Billy dan Micah masuk ke dalam rumah kemudian membunuh mereka berdua. Seolah-olah rekaman itu berasal dari masa depan. Mike lantas teringat perkataan Byron yang mengatakan bahwa tempat ini bekerja layaknya alur sebuah film, di mana ada permulaan, pertengahan, dan akhir. We know it doesn't want me to go home. Dari situlah Mike mulai menyadari bahwa rekaman tersebut beserta semua dokumentasi yang ditemukan sebelumnya merupakan potongan adegan dari peristiwa yang sedang dan akan mereka jalani. Chris menduga semua kejadian yang mereka alami ini merupakan bagian dari skenario yang dirancang oleh entitas asing penghuni wilayah ini. Say we hit some film. Mike juga sependapat. Sepertinya entitas itu menginginkan akhir cerita yang sama seperti yang ditampilkan laptopnya. Namun Mike bertekad akan merubah skenario tersebut. Kematian mereka terjadi di dalam rumah saat siang hari. Jadi yang perlu mereka lakukan adalah pergi sejauh mungkin dari sini menggunakan mobilnya. Setelah itu mereka kembali ke sini untuk salam perpisahan. Dan perpisahan itu akan menjadi akhir yang sempurna untuk mereka berdua. Wait. Di tengah diskusi tersebut, Chris mendadak teringat di mana ia menyimpan narkoba pesanan Billy dan Micah. Lalu meminta Mike menaruh barang itu di dalam rumah agar ditemukan mereka berdua. Don't play that. Saat hendak berangkat, Mike malah menemukan kepingan CD di dalam mobilnya yang sepertinya merupakan dokumentasi lain. It's Charles's friends. I'll go talk to him. CD itu berisi rekaman suara yang memperdengarkan Charles melakukan pembunuhan di dalam rumah, serta memerintahkan seseorang membakar rumah tersebut beserta jasad yang ia bunuh. Yang berarti peristiwa terbakarnya rumah yang pernah diceritakan Charles adalah ulah Charles itu sendiri. Burn it. Rekaman itu akhirnya memberi Mike sebuah ide. Setiap dokumentasi yang ia temukan adalah peristiwa yang sudah dan akan terjadi. Bagaimana jika mereka kembali ke rumah itu, kemudian bersembunyi sambil menunggu Billy dan Micah datang? Jika kejadian berikutnya sesuai dengan rekaman dalam CD tersebut, Charles akan datang ke sana, membunuh mereka berdua kemudian membakar rumahnya. Jika skenario itu berhasil, Chris bisa terbebas dari Billy dan Micah. Namun hal itu juga membuktikan bahwa semua peristiwa yang terjadi di rumah itu adalah siklus yang terus berulang, di mana Charles selalu melakukan hal yang sama di rumah tersebut. Tiba-tiba mereka dikejutkan suara benda jatuh dari sebuah gudang. Di sana, Mike lagi-lagi menemukan gulungan film yang memperlihatkan Mike dan Chris berada di luar rumah di malam hari menyaksikan peristiwa terbakarnya rumah tersebut. Di saat yang sama, Billy dan Micah ngerusak mobil Mike, tanda bahwa mereka sebentar lagi mendatangi rumah Chris. Setelah itu, Mike dan Chris bersembunyi di depan rumah sambil menunggu Billy dan Micah datang. Dari kejauhan, mereka melihat keduanya gembira karena menemukan sabu milik Chris. Pemandangan itu pun membuat Chris yang juga kecanduan narkoba menjadi kesal. Dan persis seperti yang diperlihatkan gulungan film, Charles dan anak buahnya datang ke pondok tersebut, menembak Billy dan Micah, kemudian membakar pondok itu untuk menghilangkan jejak. Setelah Charles pergi, Chris berlari ke rumah itu, berharap sabu miliknya masih utuh. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa diselamatkan dari rumah tersebut. Meski begitu, keduanya akhirnya bisa tertawa lepas, karena akhir cerita yang mereka alami tidak seburuk dengan yang ditampilkan di dalam rekaman. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan entitas asing penguasa wilayah tersebut. Entitas itu terlihat murka, seolah tidak menyukai akhir cerita yang mereka buat dan tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Chris langsung bersujud meminta maaf, sementara Mike berkata apakah mereka bisa mencoba dengan cara lain, dan akhirnya film pun selesai. Can we try it another way? Nah, jadi teman-teman, secara garis besar, film ini merupakan film horor psikologis yang berpusat pada tema kecanduan, persahabatan, dan manipulasi realitas. Michael adalah seorang pria mapan yang mencoba menjadi juru selamat bagi sahabatnya. Sementara Chris adalah seorang pecandu narkoba yang hidup menggelandang
dan mengalami psikosis di sebuah kabin terpencil di tengah hutan. Pertemuan keduanya bukan sebuah kebetulan, melainkan skenario yang dirancang entitas asing yang nampaknya menyukai sebuah cerita. Entitas tersebut menggunakan Mike dan Chris sebagai pemeran utama, lalu memberikan potongan-potongan petunjuk yang memperlihatkan aktivitas mereka selama tinggal di pondok tersebut. Sejak Mike datang ke pondok itu hingga peristiwa terbakarnya rumah, seluruh kejadian berlangsung sekitar 7 hari. Sebelumnya, Charles juga pernah menceritakan peristiwa serupa yang dialami orang lain, dan kini juga dialami Mike dan Chris, yang membuktikan bahwa semua peristiwa yang berkaitan dengan rumah tersebut merupakan sebuah siklus yang terus berulang setiap 7 hari. Can we try it another way? Di akhir film, Mike sempat berkata apakah mereka bisa mencoba jalan lain. Perkataan Mike tersebut bisa memunculkan dua ending yang berbeda. Jika entitas itu menyukai sebuah tontonan dengan alternatif ending, besar kemungkinan entitas itu akan mengabulkan permintaan Michael, kemudian mereset waktu dan membiarkan keduanya mengulang kejadian yang pernah mereka alami, yang secara tidak langsung membuat Michael dan Chris terjebak dalam siklus berulang setiap 7 hari, di mana keduanya dipaksa menjalani cerita baru demi memuaskan rasa haus si entitas akan sebuah tontonan. Meski mereka selamat, bukan berarti kehidupan mereka akan lebih baik, tapi bisa saja menjadi lebih buruk. Mereka kehilangan kebebasan dan terjebak selamanya di dalam lingkaran waktu yang tidak berujung. Namun jika entitas itu lebih menyukai skenario yang dibuatnya, maka saat itu juga Mike dan Chris akan dibunuh. Dan selanjutnya, entitas asing itu akan mencari pemeran lain untuk menjalani peristiwa sesuai dengan keinginannya di tempat tersebut. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.